kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nah, ini dia, anakmu pulang, Pak. Pakik ibu memanggil suaminya. Anakmu juga toh, Bu, sahut bapak berjalan cepat menyambut kepulangan putrinya. Nahla sendiri berjalan cepat menuju rumahnya sambil mengucapkan salam. Dok, kenapa semalam tidak pulang? Memangnya acara pikniknya pulang jam berapa? Ibu mencecar putrinya dengan wajah kepo. Perempuan dari dua anak itu jelas khawatir, walau tetap berpikir positif. Maaf Bu, semalam Ica sendirian, jadi terpaksa menemani karena di rumah tidak ada orang. Pak Hanan belum pulang. Mungkin hampir pagi beliau sampai rumah. Jelas Nahla sembari melepas hijabnya. Itu pun hanya dugaannya saja, karena lebih tepatnya Pak Hanan pulang jam berapa Nahla tak tahu. Waduh, beneran nginep di sana? Terus kamu tidur sama siapa? Jangan sembarangan menginap, tegur ibu yang tentu saja khawatir dan antusias mendengar ceritanya. Tidur sama Ica lah Bu, sama siapa lagi? Pak Hanan, tidak mungkin ibu sayang. Ya juga sih, ya sudah sarapan dulu, kamu pasti lapar. Banget, Nahla mandi dulu Bu, selebihnya mau langsung berangkat ke sekolah, ujarnya beranjak. Memang tidak capek Dok, pulang malam paginya harus ngajar, ujar ibu merasa kasihan. Wajahnya saja terlihat banyak tekanan. Capek Bu, tapi nggak apa-apa. Kemarin udah absen, nggak mungkin absen lagi, sahut Nahla mempertimbangkan tanggung jawabnya. Perempuan itu keluar dari kamar menuju kamar mandi sambil menenteng handuk dan pakaian ganti. Mandi kilat lebih tepatnya karena agak terlambat. Tak lupa mencicipi nasgor buatan ibu beberapa suapan karena waktu kadung beranjak siang. Habisin dulu nak, tegur ibu menenteng piring yang telah ditinggalkan empunyanya. Nahla sendiri tengah sibuk memakai sepatunya. Sini, buka mulutmu. Ibu benar-benar super ngeyel, bela-belain nyuapin anak gadis yang sudah kawakan. Sudah Bu, kenyang. Berangkat Bu, Pak. Assalamualaikum. Ucap gadis itu beranjak setelah menyalin takzim kedua orang tuanya. Menstarter motor kesayangannya lalu melesat membawa pergi. Hari-hari biasa perempuan 23 tahun itu mengajar di sebuah sekolah swasta. Perempuan yang baru memulai karirnya sejak 2 tahun terakhir ini semenjak lulus S1 pendidikan baru bergabung dengan SMA Tunas Bangsa sejak 8 bulan yang lalu. Nahla berangkat pagi layaknya anak sekolahan dan akan pulang sore hari. Belum lagi jika berkegiatan di luar, waktunya bisa habis tersita di luar. Hari-harinya pulang cukup sore seperti biasa setelah mengisi jadwal tambahan di beberapa tempat. Kadang ada yang mengambil shift petang, tergantung peminatnya. Sudah hampir 1 tahun ini, Nahla membuka jasa les untuk anak-anak yang mau belajar di rumah. Seperti hari aktif lainnya, setelah pulang sekolah, ia akan menuju rumah-rumah terjadwal yang sudah dibagi harinya oleh Nahla sendiri. Hari ini terasa capek sekali, mungkin karena kemarin habis bepergian, lalu siangnya harus kerja. Beruntung tidak ada jadwal les apapun hari ini, ia bisa langsung pulang ke rumah setelah dari sekolahan. Duh, kok keliengan ya? Keluh Nahla masuk ke kamarnya langsung merebah. Sepertinya ia butuh tidur barang sejenak. Sedikit lelah membuatnya cepat terlelap. Bapak yang sore itu baru pulang dari masjid bertanya-tanya perihal keberadaan putrinya. Motornya ada di rumah, tapi kemana orangnya? Belum nampak batang hidungnya.
Bu, Nahla sudah pulang? Tanya bapak sembari mengambil duduk di ruang tamu. Sudah, tapi tidak keluar kamar dari tadi, jawab ibu sembari menenteng teh di tangannya, menyajikan tepat di depan meja bapak. Bangunin bu, waktu asar tidak boleh tidur, pesan bapak sembari menyeruput teh hangatnya. Ibu baru menggeser bokongnya hendak beranjak, tiba-tiba suara Nahla mengisi ruangan. Udah bangun kok pak, cuma rebahan dikit, sahut Nahla berjalan ke ruang tamu dengan selimut menudung kepalanya. Kamu kenapa nak, selimutan kayak gitu? Sakit? Tanya bapak memperhatikan putrinya. Mukanya kucel, rambut berantakan sehabis berdebat dengan bantal. Enggak, tapi sedikit lelah dan ngantuk. Aku butuh tidur kalau enggak ingat waktu asar, ujar perempuan itu menempati kursi lalu duduk meringkuk mengangkat kedua kakinya berselimut manja. Mandi nak, terus sholat. Sudah lewat waktu asar, tegur bapak duduk santai. Sesekali mencomot bakwan di piring yang baru saja ibu sajikan. 5 menit lagi, belum kok, masih jam 4:30, jawab Nahla menunda-nunda, terlalu asik dengan selimut hangat yang membelit dirinya. Nanti dijengukin Pak Hanan, kamu repot sendiri loh, belum mandi, ujarnya setengah bercanda. Apa iya Pak Hanan mau ke sini? Kayaknya nggak mungkin Pak, dia sibuk, apalagi sore begini. Jawabnya santai sekali, masih enggan beranjak sama sekali. Ya bisa jadi, barangkali mau main. Sepertinya Bapak ngarep sekali. Nggak mungkin, Pak. Tolong jangan diganggu. Biarkan diriku duduk dengan tenang. Janganlah diganggu. Biar diriku duduk dengan tenang. Ibu menyahut sambil berdendang. Konsernya nanti, Bu. Lebih baik siapkan makan malam. Tegur Bapak menggeleng sambil tersenyum. Nak, Pak Hanan beneran datang. Pekik bapak membuat gadis yang tengah selimutan itu tergagap dari kursinya langsung berdiri. Ngibrit meninggalkan ruang tamu. Sumpah demi apa sore-sore begini bertamu. Mana? Bohong ah, bapak bisa aja. Nahla sampai ngacir masuk ke dalam sambil mengintip sekitar menyibak korden yang terpasang di pintu. Gak ada juga bu. Bapak bohong tuh, lapor Nahla merengut, kembali duduk selimutan. Ketenangannya sore ini terganggu gegara kekonyolan bapak sendiri. Mbak, cepetan kalau mandi, Tio udah, interupsi adik kesayangannya itu. Bentar, mager, males, ngantuk, ucapnya enggan beranjak sama sekali. Suara deru mesin mobil yang memasuki pekarangan terdengar cukup jelas, membuat orang di ruang tamu melongo dengan rasa penasaran. Siapakah yang datang bertamu sore itu? Orang yang disangka tidak akan datang benar-benar muncul menjadi kenyataan. Tuh kan bener dia datang, kata bapak setelah mengintip keluar. Waduh, beneran pak. Alamak, mati aku. Nahla melesat ke dalam tanpa rem, bergegas ke kamar mandi. Assalamualaikum.